Oh, ini kitab Yohanes, Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, wih serem amat anjay. Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging, aduh, serem banget ini ya, terpapar pagan anjay. Kak, Ini baca kan nih, pala bro. Pak. Saya senang Sebab kalau ada orang baca Alkitab dengan benar. Baca aja nggak apa-apa. sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Anjir parah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan di dalam dia. Aduh. Ini udah benar terpapar pagan tingkat tinggi nih. Serem. Lanjut. Tingkat dewa. Perjamuan kudus. Apa yang mau dilanjut Bang Billy? Seharusnya suruh dia mikir aja gitu. Dia Ya, kan udah lo- ngakuin juga. Udah ngakuin. Kan dia sudah ngakuin tadi Pak. Semuanya sudah terjadi. Perjamuan kudus. Cuman pertanyaan saya, kalau ciuman kudus itu ada enggak? Cuman Ban kudus. Binsar. Cuman kudus, coba aku cek. Ya. Coba. Tidak, saya tanya Ban Binsar. Iya. Binsar, itu cara prakteknya itu gimana ceritanya? Emang Untuk ada. mempraktekkan Nah, cuman ada deh, kudus woi, itu. ada, woi. Woi, Ada. Saya bawa ayat juga, ada berapa Roma ya? 16. Puluhan. Roma 16 1 Iya. Salonika 5:26, Iya. 1 Petrus 5:14, 14. 1 Korintus 16:20. Iya. Cuman Bersama-samalah pertanyaan kamu saya, dalam... ini cara prakteknya ini gimana? Oh, mungkin cipika-cipiki mungkin kayak gitu. Cium lah Bang Dalbo. Bang Dalbo gimana sih? Nah gitu. Coba. Itu kita mesti lihat di dalam tafsir Ini, dari para mohon maaf gereja. izin sebentar. Mohon maaf Bang Billy, izin sebentar. Ya. Mau nanya Noel Tigan, selamat malam, agama apa? Noel Tigan, Ayo Mbak, saya agama Kristen. agama apa? Kristen, Protestan. Oke, lanjut. Kristen dia Bunda Hesti. Sudah lanjut kita. Itu ciuman kudus gimana prakteknya? Apakah gitu? Enggak, baca dulu. Atau gimana? Ya, satu perikop apa penjelasannya gitu loh. Ada emang cuman kudus gitu. Coba. Itu judul perikopnya di situ salam. Kalau di Roma 16 1 sampai salah, 16. berarti Roma surat Paulus ya. Itu kan surat Paulus berarti. Apa itu Yesus yang katakan? Jangan gitu ambil satu ayat buat kita. Tuhan yang menjadikan Yesus Tuhan kan Roma juga. Udah nggak itu. Ada orang Tuhan katanya. Roma lagi Kan Roma. Paulus juga yang menjadikan Yesus Tuhan. Gimana sih Bang? Bang Noel. Iyalah, masa Roma menjadikan Yesus Tuhan? Roma itu kan nama kota, masa nama kota menjadikan Yesus Tuhan? Kan nggak etis. Prakteknya ini loh Prakteknya itu gimana? Prakteknya ini Gimana gimana? prakteknya? Yang dipertanyakan itu prakteknya, Bang. Gimana caranya ciuman kudus itu? Apakah gitu? Atau gimana gitu? Kota. Aduh. Bang Noel tuh, kalian berender dulu Bang Noel. Kalau kita ketemu sama cewek nggak masalah. Nanti nih ketemu non gimana ya? Cipokan juga, wah aneh, jangan lah ya. Oh, Serem ini banget ada- Bang Dalbo. Kalau ciuman ini. kudusnya diharuskan sesama lelaki gimana Bang Billy? Ini ada tafsirnya dari Bapak Gereja soal itu. Rumus yang kurang lazim pada Paulus ini menyatakan rasa hormatnya terhadap jemaat gitu, cuman kudus maksudnya. Tapi kan orang ini langsung mengartikan, langsung dicium. Contohnya gini nih, pergi ke abangku yang sono karena ibuku di situ. Abang,
salam cium buat mama ya gitu, dikirain lah langsung ciumin gitu. Bang Billy gitu pe mamanya, makanya saya nggak usah. Bang, kan ini bahasa Indonesia. Seharusnya yang dipajang di situ supaya tidak mau membuat kekeliruan. Seharusnya tafsirannya yang dipajang. Ini kan bahasa Indonesia. Bukan perkataan Paulus di Roma. Apa? Itu masa dicuri ketika Yesus diangkat jadi Tuhan itu, apakah itu punya tafsiran juga? Atau aku dan Bapak punya tafsiran juga, gimana? Ini Hagenberg tafsir ya. Di Roma 14 nomor 9. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ini tafsirannya gini. Oleh karena cium kudus atau cium kasih ya, juga disebut dalam Korintus dan sebagainya itu ya. Maka kita mengerti bahwa ini sudah menjadi kebiasaan orang percaya sejak awal. Pada abad kedua salam-salaman dengan cium kudus. Jadi kayak cipika-cipiki gitu loh, kayak Yasser Arafat sama Perdana Menteri Israel gitu, cium-ciuman gitu. Bambile. Kan di negeri-negeri barat kan sudah dipraktekkan ketika Oh itu mah bukan ciuman kudus, itu cuman cabul. Iya, yang bunyinya nah, apakah gitu bunyinya ciuman kudus itu atau gimana gitu atau Aku sama Bang Juk. yang nulis di bawah lebih Abdol katanya kayak gitu. Kenapa bentar? Mungkin Gurunda sudah ada. Coba Hafizuma. Ya cobalah kita itu mikir ya, kalau ajarannya itu konsepnya takutnya meniru dari pagan bukan dari pencipta langit dan bumi, seharusnya kan kita berpikir waras gitu. Dari mana ajaran kita ini kan gitu? Kok nggak ada diperintahkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, terus isinya seperti ada ciuman kudus tadi. Nah susah kan itu. Itulah pemikiran Bang Yusuf gini. Itulah pemikiran Bang Yusuf ya. Sekarang saya buka pemikiran Bang Yusuf. Gimana lah yang menceritakan itu ngambilnya dari Alkitab, seolah-olah hal itu sudah terjadi sebelum Alkitab. Itu gimana Pak? Itu juga harus dipikirkan kan gitu loh. Kalau mau berpikir netral kita gitu. Bagi kami kan kalau di ajaran kami meyakini tidak tersalib gitu. No problem kan? Gak ada masalah juga toh. Karena standar dari Al-Quran kami gitu. Berarti sama-sama nggak ada masalah di kita. Gitu. Ya kenapa kalian yang bermasalah gitu? Heran juga. Bermasalah lah. Tanya Yesus di sana juga pasti tes langsung. Baru SD deh. Itu loh sekolah minggu. Biasanya belum pada sekolah di situ. Pasti coba kamu baca Kisah Para Rasul 25:19. Isinya baca itu. Bacalah Pak. Karena Paulus mengatakan di situ Yesus tidak mati. Yesus hidup. Sedangkan yang di atasnya itu kan masih berselisih tentang matinya Yesus. Lalu Paulus menegaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Paulus kata Abang, masa kalian kalau nggak mengambil ayat itu iya, enggak. Kata Abang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Paulus saja Yesus tidak mati. Saja Paulus belum ada loh. Waduh. Enggak cara logika berpikir kalian gitu loh. Kecuali gini. Iya, dengar dulu. Enggak, Abang kita ke utamanya dulu deh, cara berpikir umum dulu.
Kecuali keempat murid Yesus yang menulis Injil mengatakan tidak disalib, masih mending. Iya, situ kan abang bilang kan situ Paulus. Paulus Yesus aja disalib, Paulus mungkin belum ada, bro. Gimana sih berpikirnya? Kecuali Yesus. keempat murid yang enggak berpikirnya kok gitu sih gitu. Padahal kan dengar dulu. Iya, nanti kita baca satu perikop biar jelas. Tapi kan coba dulu berpikir, yang ngomong seperti itu Paulus. Aduh. Ya, Iya, Akisugi yang dengar mana sih ini? dulu. Akisugi suaranya kayak suara Akisugi nih. Ih, Mulai menghujat ya, menghujat Roh Kudus lagi, ngeri itu bro. Hati-hati, banyak yang tumbang soalnya. Banyak yang tumbang soalnya. oh ada ayatnya tuh. Hujat Yesus, saya malah tantang kalian hujat Tuhan Yesus itu, nggak masalah. Tapi jangan Roh Kudus itu. Enggak kan bener, ini kan Ustadz Zuki kan nggak kelihatan seperti roh lah, bener. Kok menghujat? Kecuali gini, kalau menghujat gini, hai kau dasar apa roh cabul atau roh apa itu baru. Kan enggak. Ustaz Sugi namanya siapa? Nggak ada di layar saya, Ustaz Sugi. Nah itu makanya dari tadi juga dibilang begitu. Oh, kacau ini Ustadz Sugi ini di mana ya? Orangnya nggak ada masalahnya. Dia kan ada di langit dan di bumi dia. Astagfirullah. Oh, Ustadz Sugi lagi melayang-layang di permukaan air. Aduh. Ya. Oh, lihat ternyata. Tapi tadi saya udah puas dengan jawaban itu bahwa ajaran minum darah dan daging Yesus itu bukanlah ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cukup mantap itu pengakuannya. Pas, udah nggak perlu didebatin lagi karena itu adalah bukan ajaran Tuhan tapi ajaran Yesus. Wah, itu udah pas Bang Billy, udah pas itu tadi jawabannya. Sekarang kan kita suruh dia aja lagi mikir gitu gimana. Kalau bukan dari pencipta langit dan bumi ajarannya, ya dari mana? Kan gitu loh. Tadi Bang Billy juga menerangkan masalah konsep pagan. Ada 12 murid. Terus dia dilahirkan dari perawan. Habis itu pada hari ketiga naik ke langit. Itu kan konsep pagan, dewa Zeus. Ya mirip-mirip seperti itu kan. Artinya ajaran Kristen ini 11-12 dengan konsep pagan. Ada debator Kristen seorang Romo ya, namanya Romo Sam Aldo. Dia mengatakan kekristenan itu memang mengadopsi dari pagan, tapi bentuknya gini, makna dari pagan itu dikeluarin, diganti dengan makna baru. Nah, dan ada bukti arkeolog sampai sekarang bahwa kuil-kuil tempat penyembahan dewa-dewa, pemujaan berhala itu dialihfungsikan menjadi gereja-gereja gitu. Tapi kan konsep pagan dulu nggak ada ciuman kudus, itu bedanya. Yang sekarang kan ada ciuman kudusnya. Itu ciuman kudus bukan, tadi kan udah dikasih tafsirnya, bukan arti ciuman bibir gitu. Ini gue belain nih Binsar. Jadi ciuman kudus itu artinya Makanya kalau kayak gitu cepat Bang Willy. jadi ciuman kudus gitu, maksudnya ciuman dengan kekudusan. Jadi salaman cium cipika-cipiki gitu loh, gitu. Jadi kalau ini Banbil, Nah, gini, jadi di Yohanes 10:30 gimana?
Waduh, kalau Kata saya Yesus, melihat aku dan Bapa adalah satu. perjanjian baru Tatsugi dah tuh, dia udah, kalau aku mah nggak makan perjanjian baru, bukan firman Tuhan, jadi jarang aku buka. Atau ada tafsirannya juga. Ya pasti ada lah. Cuma kan kalau diakuin dia perjanjian baru udah Kristen dia. Dia masih perjanjian lama dia. Ini kenapa? Enggak sudah baca tidak? Di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Dari narasinya aja menurutku udah salah. Paulus nggak mengakui katanya Yesus nggak disalib. Penulis perjanjian Siapa yang baru bilang disalib? Ini perkara mati dan hidup. Siapa yang bilang disalib? Dalam Kisah Para Rasul bukan disalib, digantung di atas pohon. Mana sih? Itu Kisah Para Rasul 10 ayat berapa itu? 19 apa? Coba cek. Bukan. Di Kisah Para Rasul 25 19. Di sini mereka berselisih, sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus tidak mati. Yesus itu hidup. Itu loh. Gimana itu? Siapa tahu ada tafsirannya? sih. Pak, sur berapa? Mau nanya. Baca. 25 19. Jangan Pak Sugi. Jangan senggol-senggol Roh Kudusnya Ngelio. Sama Roh Kudus dia mah. Pencipta Roh Kudus. Nih, judul perikopnya aja, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Apalah kaitannya itu, Inang, kalian ini. Baca dulu baru dikomplain, Bang. Waduh. Ayat berapa? Kisah Para Rasul 5 ayat. Lucu aja kalian. Tetapi mereka 25 nomor 19. dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Maksudnya apa sih ini? Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Lihat tafsir. Binsar, biar jangan kalah Binsar, lihat tafsiran. Aku satu di pas, kalau buka itu habislah keluar. Aku bawa Alkitab. Oh iya. Tuh ada banyak tafsiran tuh. Nanya Bang Dalbu. Bang Dalbo, ada yang mau nanya tuh Bang Dalbo. Selesaikan dulu ini PR-nya. Jadi ciuman kudus gimana prakteknya? Sudah ada ini, sudah ada tema. Apakah benar Iya nih Bang Yesus Dalbo, mati? saya tadi tanya prakteknya itu ciuman kudus gimana? Ya tanya coba. Agak- Coba prakteknya gimana itu ciuman kudus? Yang dimaksud ciuman kudus itu apa? Gimana gitu? Gak ada suaranya? Nggak mau jawab kah? Kucing garam muncul. Ini Pak kan Yusuf boleh nanya nggak ini? apa sih kalian debatkan itu? Tetapi itu sih baca satu perikop itu kan Paulus di hadapan Agripa. Itu kan waktu mau dia diinin Bang, apa kaitannya bahwa dia katakan Yesus tidak disalib? Yesus yang mana ini, Bro? Waduh, parah memang kalian, Bro. Ngeri. Kok parah? Iyalah, Yesus yang mana maksudnya ini? Kok nanya? Baca. Oh iya, menjelaskan satu. Kalian baca satu perikop, Bang. Masa kalian potong-potong ambil yang itu?
Aduh parah. Baca aja satu cara baca. Gue ajarin cara baca Alkitab itu ada baca satu Baca, kali baca, baca. langsung dijelaskan gitu loh. Ah, itu Ya dijelaskan udah baca dulu. artinya. Jangan kaitkan ke yang lain. Waduh. Mau Yesus Kristus masukmu yang diartikan di sini. Waduh. Itu kan waktu ditanya, dia katakan Yesus itu hidup gitu loh. Aduh, Loh, cara ada berapa berpikirnya. Yesus jadinya? Ada berapa Yesus? Gini. Kok beda lagi? Dulu, dengar. Kan dikatakan di situ waktu dia ditanya Yesus itu hidup kata dia kan gitu. Itu kan makanya saya bilang mana ada Paulus mengatakan dia tidak disalib gitu loh. Dan kalian yang bilang dikatakan Yesus di situ hidup. Kan waktu Paulus bilang Yesus itu udah hidup gitu loh. Itu artinya loh di hadapan waktu dia di sini di sidang gitu loh di satu perikop ini. Emang benar kan waktu itu udah hidup gitu. Aduh Mana masalahnya. dikatakan di sini? Ada satu perikop. Anda jangan nambah-nambahin. Aduh Di sini- parah Bang Billy cara berpikir orang ini. Kok parah? Anda yang nambah-nambahin ayat. Di sini jelas, ya. Tetapi mereka hanya berselisih Jangan paham ayat 19-nya aja, dengan Bang. dia tentang soal-soal agama mereka dan Ya. tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Ya. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jangan jelas. ditambahin lah. Ini kan juru perikopnya Pak Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Itu kan Yesus Paulus membela Yesus gitu loh bahwa dia katakan ia hidup gitu loh. Susah banget sih kalian. Aduh. Parah Pak. Parah kalian ah. Masa kayak gitu. Gini, Bang Binsar sebentar. Bang Binsar boleh nggak nambahin dikit? Boleh bingung saya Pak. Dikatakan Ya benar. di situ. Ini Yesus tidak disalib. kadang-kadang dibahas tentang perumpamaan. Susah kalau begini. Misalnya panjang tangan. Ini panjang tangannya, capek kita. Oh, jadi ini perumpamaan. Bukan seperti Jangan-jangan darah Yesus dan- Tuhan itu perumpamaan juga, Pak. Tunggu dulu Bang. Gini, saya mau ginilah kepercayaan Abang. Yesus tidak mati, tidak disalib. Menurut Abang, Yesus itu kemana? Yesus atau Nabi Isa? Ya, Nabi Isa, Yesus. Saya mau ke pemikiran Bapak Yusuf dulu. Tidak. Ya anggaplah udah, kalau Yesus Nabi tidak Isa baca disalib. ayat selanjutnya. 158-nya. Tunggu dulu. Jangan baca sepotong. Begini, anggaplah Yesus itu tidak disalib, diganti sama Yudas, tidak mati. Kemana dia? Loh, Ya kan- ayat selanjutnya kan ada itu dia diangkat ke langit. Kemana? Barrafa'ahullahu ilaih. Saya mau tahu itu. Jelas, biar jelas. Ya udah diangkat ke langit. Ke langit keberapa? 1, 2, 3. Jadi bingung kita Bang, ke surga bukan? Ke langit. Kata siapa ke surga? Langit dengan surga ya beda lah. Iya langit ke Iya ke langit. Iya ke langit ke berapa? Iya, jadi pemikiran kita jadi maksud Abang berarti ke langit ke langit ya mengawang-awang. Gimana sih kok? Di Bible itu mati disalib, tapi kan Abang bilang hidup. Yang disalib Yudas. Bukan kita bilang. Itu samaim ya. Ya, betul. Saya nggak jelas maksudnya ke langit ini, kalau Abang ceritain pun ke langit, orang pasti bertanya. Sampai sekarang Abang bukan.
Kan ada tadi abang bilang sampai sekarang hidup itu betul. Dia diangkat hidup-hidup berarti dalam kepercayaan iman abang dia diangkat hidup-hidup bukan? Nah, yang jadi permasalahan ini apa? Udah benar itu abang, kalaupun betul. Oke, sekarang saya masuk ke pemikiran abang. Sekarang gini, saya masuk ke pemikiran abang. Misalnya dia diangkat, kan itu banyak yang melihat. Apa? Apakah ada terjadi penyulapan oleh Tuhan? Disulap gitu gimana menurut abang? Saya mau dengar dulu. Ada nggak? Di situ kan kalau di Bible dia dibunuh orang melihat, dia dicambuk, dia disiksa orang melihat. Nah, yang dalam pemikiran abang ini dia diangkat itu ada nggak yang melihat? Nah, jadi maksud abang itu yang dicambuk, yang dibeset, yang diapa itu bukan Yesus. Oke. Ya. Ada nggak kelihatan? Ustadz di mana? Bu Rama, dia itu host, aku juga bingung tadi. Lanjut. Host dianya. Ya sudah. Jadi inti Ada. Dah. Lanjut. jadi yang intinya sekarang kesimpulannya dalam kepercayaan abang, Isa diangkat ke langit. Habislah di situ. Sudah dijelaskan tadi. Yang angkat kira-kira siapa itu? Ya Allah. Memangnya Yesus itu bisa jadi Power Rangers terbang-terbang? Gini. Bang, gini bang. Bang. Di sini ini ada pernyataan Yesus nih di Yohanes 8:29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa-apa yang berkenan kepadanya. Ini benar tidak? Bapak meninggalkan Yesus. Jangan ketawa bang. Ini susah. Banyak ada. Oh semua jadi isi Bible itu perumpamaan semua. Enggak, gini. Tadi kan seperti Bang Billy. Ngeri tuh makan darah sama daging. Kok lari Jadi, ke situ susah lagi? juga. Saya nanyanya ini di Yohanes 8:29. Juga gini loh, seperti perumpamaan gitu kan. Bikin orang langsung gitu kan. Makanya kami ragu-ragu juga. Jangan-jangan Tuhan Anda ini perumpamaan juga. Cuma susah memang sama orang ini cara berpikirnya. Apa yang susah bang? Sama-sama kayak orang ini ya. Coba jelaskan coba ini bang. Ustaz. Dengarkan dulu. Tetapi Coba jelaskan. mereka hanya berselisih paham tentang soal agama mereka. Itulah imam-imam situ yang mau mendakwa si Paulus ini. Nah, dan tentang seorang bernama Yesus. Nah,
baru yang sudah mati. Itulah yang dibincangan pendakwa-pendakwa si Paulus diceritain ini. Jangan dipenggal, jangan diubah ayatnya, bre. Jangan diubah. Anda gimana sih? Jangan diubah lah. Lah, baca dengan baik. Ya jelas itu udah baik banget. Wahyu 22:18 itu dilarang loh. Oh, Wahyu. Mengubah-ubah, menambah-nambah, mengurangin isi ayat. Ini. Ayo kita buka. Ya, silakan buka. Ini firman. Tuh. Ayat 19 kan? Dari 18-nya dulu, 18-nya. Iya, baca coba. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Itu kan ngobrolan orang-orang pendakwa Paulus. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Tuh, orang-orang yang mendakwa itu masih berselisih paham. Dan tentang seorang bernama Yesus. Nah, mereka juga berselisih tentang bernama Yesus ini. Yang sudah mati. Tuh, yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti tuh. Paulus membela bahwa ia hidup. Bahwa dia katakan Yesus itu hidup. Masa kalian bilang Paulus bilang Yesus tidak bisa? Jadi yang di atas ini siapa yang berselisih? Dan yang mengatakan dengan pasti siapa? Itu tetapi para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Siapa itu? Pendakwa si Paulus itu kan, bro. Makanya mengerti Alkitab. Jadi Paulus di sini, narasi Paulus di sini membantah yang berselisih paham tentang Yesus mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Iya jelas di zaman Paulus itu Yesus hidup gitu loh. Aduh susah benar kalian berpikir ya. Ini orang yang lagi berselisih di atas ini, orang lagi berselisih tentang Yesus mati. Hidup sampai sekarang. Gini, iya kalau kau sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Coba kau tanya aku sekarang, Yesusmu mati nggak, disalib nggak? Saya bilang sekarang katakan Yesus itu hidup. Itu sama halnya yang dikatakan. Oke. Anda persilakan saya bertanya. Coba. Ketika Yesus mengatakan dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah Bapa meninggalkan Yesus? Atau Allah meninggalkan Yesus? Kan udah dikatakan di situ Bapa berkenan sama Yesus. Berarti Bapa ini yang segala sesuatu yang dilakukan Bapa Yesus ini kan pertanyaan saya, apakah Bapa meninggalkan Yesus? Kan di sini jelas narasi Yesus yang disampaikan, ya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Pertanyaan saya, apakah Bapa atau Allah meninggalkan Yesus? Coba kalian berdua jawab. Ayo, jawab. Kasih Pak, sambil itu isi kita di mana itu biar kita periksa lagi. Di Yohanes 8:29. Jangan sepotong-potong Pak. Aduh, main sepotong-potong lagi. Judul perikopnya Yesus bukan dari dunia. Menjelaskan Alkitab, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri kok Alkitab ini tuh. Iya, oke. Ini pertanyaan saya. Silakan Anda baca satu perikop ya. Saya bertanya di sini, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Iya. Pertanyaan saya, apakah Allah meninggalkan Yesus? Itu pertanyaan saya. Nah, tanpa buka kitab yang kau bilang itu aja udah bisa saya jawab itu. Ia tidak akan silakan jawab. Yesus kan udah katakan ia tidak akan meninggalkan aku. Udah dibilang dia lagi itu. Apa susahnya sih? Abang Noel ini sudah jelas mengatakan tidak meninggalkan. Lalu Anda jawaban Anda apa? Lah. Pertanyaan jawab Yesus sendiri loh yang kau saya katakan tanya tadi. Jawaban Anda apa?
Ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Iya. Terus? Jawaban Anda apa? Apakah Allah meninggalkan Yesus? Itu pertanyaan saya. Yesus katakan di situ apa? Ia tidak akan meninggalkan aku sendiri, kan gitu. Terus itu menurutmu ditinggalkan nggak? Saya bertanya kepada saudara. Kalau Noel sudah jawab tidak, artinya tidak akan meninggalkan. Itu jawaban Noel. Anda, Pak, jawaban Anda apa? Yesus sendiri bilang juga udah dikatakan dia tidak akan membiarkan aku sendiri gitu. Emang isi itu Betul. dibiarkan gitu. Makanya Betul. ayat berapa sih? Apa kitab apa yang kau bawa, bro? Berapa kali? Jangan pura-pura tuli. Enggak, iya. Yohanes 8 nomor 29. Berapa? Yohanes 8 29. Yohanes 8 ayat 29. Oke, lanjut diskusinya. Bang Noel, nanti saya jelaskan. Jawab dulu lah. Langsung berdua. Apakah Allah meninggalkan Yesus? Benar dulu. Tidak. Ya biarkan. Ini jawabannya jelas. Noel jawabannya ini apa tidak. itu? Anda jawabannya apa? Betul. Ini, Binsar, jawaban Anda apa? Aku nggak bisa langsung bilang loh, bro. Harus saya. Oke. Anda Nanti saya bilang, tahu. aku Di sini udah tahu maksudmu, dengarkan. Coba. Dengar. Aku tahu sebelum kau melangkah, aku udah tahu maksudmu apa. Saat Yesus disalib apa dibilang? Allah, aku kenapa kau meninggalkan aku? Pasti perginya ke situ kan. Jadi aku berpikir mungkin seperti itu. Silakan selesaikan. Pak Gi, makanya kalian bacanya itu Ini benar. juga Yesus itu kan manusia. Standby. Bang Juma ada standby, silakan Kurunda. Silakan Kurunda. Jangan pakai jebakan-jebakan, susah juga. Oke. Jebak. Teman-teman, saya sekaitan dengan data ini yang disajikan oleh Bang Dalbu. Ibrani 9 nomor 24, sebab Yesus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap Bapa guna kepentingan kita. Di sini ada berapa oknum? Kami. Telinga saya rusak atau apa ini? Gimana tadi Bang Jian? Ibrani 9 Kita semua nomor itu 24. Ibrani 9. Iya. Cuma mereka nggak menjawab. Ya, naik akhir. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap Bapa untuk kepentingan kita. Di situ ada berapa oknum situ? Bang Billy. Udah jelas. Kita semua universal sifatnya. Maksudnya? Di sini ada berapa oknum? Kuping saya yang rusak ya. Gitu gimana sih? Jadi ada Yesus, ada Tuhan gitu. Gimana sih? Ya, ini makanya saya tanya, ini ada berapa oknum di sini? Yang saling berhadap-hadapan di sini ada berapa oknum? Susah juga, Man. Iya. Ada berapa oknum? Ibrani 9 ayat 24.
24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan ini. Ya jelas yang Allah sang sumber itu sama Yesus. Jadi ada berapa oknum? Dua di situ, Bang. Dua. Tapi boleh gini, bolehkah dikatakan bahwa Allah itu bagi kami yang disebut Bapa itu, Yahweh itu oknum? Iya. Gitu. Iya, oknum itu kan hakikat pribadi yang berdiri sendiri kan gitu. Berarti hakikat ya. Pakainya hakikat ya. Oke. Nah, sekarang di situ ada berapa hakikat sekarang saling hadap-hadapan? Kan ada, kalau dibilang berhadapan-hadapan berarti bagi saya bukan seperti itu. Kalau berhadapan-hadapan berarti muka ke muka gitu, Bang Juma. Iya kan ceritanya di sini. Yesus pergi kemudian empanizo dalam bahasa Yunani artinya menghadapkan diri atau berhadapkan diri kepada wajah Bapa. Hadirat di sini dalam bahasa Yunaninya adalah prosopon, artinya wajah Tuhan, wajahnya Sang Bapa. Yesus datang ke surga untuk menghadapkan wajah dirinya, mukanya kepada mukanya Bapa. Di sini ada berapa muka? Udah susah ya Bang Juma kalau dikatakan muka. Soalnya Allah kami yang Bapa itu nggak punya muka soalnya. Oh bahaya itu. Itu kan dikatakan hadirat. Iya, hadirat itu kan bahasa, itu kan bahasa gitu. Islam itu, hadirat itu bahasa Islam. Bahasa Yunaninya adalah prosopon. Prosopon artinya muka atau wajah. Mohon maaf Bang Juma sama teman-teman, baterai saya satu lagi nih. Secret boleh ya, biar ini, biar kalian percaya. Saya mau kabur ya. Sambung aki atau genset Bang. Ini soalnya lagi ngecolok susah juga. Alasan Bang, giliran Bang Juma bersuara dia alasannya itu alasan. Aku dari tadi Bang Juma diam. Kau nggak ada niat kau ngecas kan? Alasan gua alasan. Iya. Jadi nanti gini Bang Juma loh. Iya. Jadi nanti gini, kan Tuhan Yesus juga berdoa ke Bapa. Jadi nanti Bang Juma bilang lagi, dia berarti ada orang lain di situ, susah menjelaskannya. Ya jadi ini kan Anda maklumi aja, kan Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Kenapa harus mengatakan satu kesatuan itu? Ya itu dia tadi satu kesatuannya. Itulah makanya kemudian menghadap. Jadi antara back dengan penyerang kiri, penyerang kanan itu adalah satu kesatuan. Ini bukan kesebelasan tapi ketigaan. Karena dia kan menjelma. Jadi kan kita susah menjelaskan itu. Kalau misalnya ada manusia, contoh misalnya Pak Bom menjelma menjadi babi ngepet, apakah masih ada manusia di situ? Tuh kelihatan nggak satu bateraiku di video itu? Ini bentar lagi bunuh diri nih. Bunuh diri? Serius, Bang Juma. Yesus kapan bunuh diri? Serius. Aku bukan mau kabur gitu ya, nggak kuat ini. Iya. Kalau main TikTok apalagi naik komal, baterainya kalau sambil dicolok bukannya nambah, makin turun, nggak kuat. Oh iya, bener nggak kuat itu, luar dalam nggak kuat. Nah, Tuhan Anda kan memang ada 3. Makanya ketika Anda mengatakan 3 pribadi menjelma, nah saya tanya, misalnya ada orang Pak Bom lah misalnya, dia kemudian menjelma menjadi seekor babi. Nah, kira-kira menurut saudara masih ada nggak manusia di situ ketika manusia ini menjelma babi? Kok? Loh, gimana sih? Jangan tertawa Pak Bom kan lah. Dia dari awal pengajaran supaya kan gitu. Jadi jadi susah menjelaskan gitu. Misalnya dia diangkat, kan diangkat oleh siapa? Pertanyaannya gitu lagi nanti. Iya makanya yang Abang Imani kan dia diangkat ke langit. Iya. Diangkat oleh Tuhannya kan? Sama seperti Elia, sama seperti Henok, diangkat oleh kan Tuhannya. Gitu. Kenapa? Yang Abang yakini itu bukan? Yesus diangkat. Iya, Nabi Isa diangkat ke langit. Digantikan. Iya, betul. Yang disalib adalah. Nah, saya balikan lagi ajaran Abang. Siapa yang angkat? Penciptanya lah.
Ada dua dong. Iya, satu ciptaan, yang satunya pencipta. Kalau Anda kan dua-duanya Tuhan. Jadi Tuhan menghadap kepada Tuhan. Kan konyol itu namanya, Bang. Nah, kalau gitu berarti Nabi Isa berhadapan dong dengan Tuhan. Bukan ke langit dong. Apa masalahnya kemudian ketika ada hamba Tuhan menghadap ke Tuhannya? Kan tidak ada masalah. Oh, berarti dia di situ kan, bukan ke langit. Iya, yang bermasalah kalau Tuhan bertemu Tuhan. Tuhan yang satu mau membunuh Pak Bom Bom, Tuhan yang satu masih mau kasih kesempatan bertobat. Mana yang terjadi nanti? Terpaksa Tuhan dengan Tuhan main panco. Biarkan aja Pak Bom Bom dulu masih hidup, bulu hidungnya masih pendek. Yang satu bilang, tunggulah, matikanlah sekarang, dia sudah makin kurang ajar. Nah, yang mana yang benar nanti Tuhannya ini? Terpaksa mereka main push. Kalau dua Tuhan, apalagi muncul lagi Tuhan yang satu. Tunggu. Yang benar adalah ledakkan aja perutnya Bom Bom, biar mati dengan sengsara. Mana yang dipilih di situ? Kira-kira bingung. Ini Bang. kenapa sih beberapa hari ini Bom Bom mau jadi sebut-sebut? Saya suka dengan filmnya Ateng, Ateng, Gareng, Bom Bom, Jojon, kan teman-teman semua itu kan, Iska, Pak Darto Helen, Cuplis, Timbul, teman-teman semua itu kan, Mali, Tile, kan temannya semua itu. Apalagi Bolot, Gepeng, jangan lupa Gepeng, Ateng, kan temannya semua itu. Kalau ada yang merasa tidak punya anus ya merasa aja apa-apa. Gimana tuh Bang tadi menghadap ingin gimana nih? Ada berapa Tuhan di sini saling menghadap ini? Bahaya nih. Belum saya bawa data dari 1 Korintus 15:28 yang bikin anak Batak kemarin muntaber. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Ini Yesus menaklukkan dirinya. Artinya ketika kita masuk ke dalam original teksnya, maka Yesus melakukan satu tindakan upaya apa? Upaya apa itu? Kalau bukan sertijab, menaklukkan diri. Apa itu? Ya semacam minum CTM lah, obat tidur, supaya dia tidak berdaya. Aduh Tuhan, kok aneh-aneh aja nih Tuhan kalian ini. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa wa makaru wa makarallah, kalian melakukan makar. Sudah kubilang dari tadi di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang terkutuk digantung oleh Tuhan Elohim disebabkan apa? Disebabkan karena orang itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sekarang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan? Yesus kah atau Yudas? Periksa dulu. Apa kemudian menjadi tolak ukurnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Nah ini disifati oleh siapa? Yudas. Berarti yang mati secara terkutuk di atas tiang salib adalah, kok Bom Bom sih? Bukan, adalah salah satunya Yudas atau Yesus. Gitu. Kalau Yesus tak mungkin, karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 28, orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, orang fasik menggantikannya. Siapakah yang fasik ini? Menurut data yang ada, bahwa orang fasik itu adalah orang yang kemudian makan uang suap. Di mana itu tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Jadi yang fasik adalah yang makan suap.
Orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang yang fasik. Orang fasik itu sama dengan orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Pak Bom Bom atau Yudas? Yudas. Maka yang Paulus jual ke Roma dan Yunani berdasarkan Galatia 3 nomor 13, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Yudas Iskariot. Oke, sampai di sini tidak paham. Dan Yesus Isa diangkat ke surga. Terus yang mati di salib adalah orang terkutuk apa ya? Bukan terbom-bom, ada terkutuk. Waduh, bagaimana sih saudara ini? Jadi saya ikuti iman abang. Bukan iman saya, dalil di kitab Yesus saudara. Isa diangkat ke surga. Ya udah, selesailah bang. Ya, Sudah. saya permisi dulu, izin. Mau kemana? Mandi dulu, mandi. Oh mandi. Ya udahlah, mandilah. Hati-hati di jalan. Oke. Kenapa giliran ada Bang Juma banyak kali lah alasan-alasan Oten ini. Masih ada? Saudara-saudara yang sedang menyembah Yudas masih ada? Izin Bang Juma. Iya. Selamat malam Sadame. Ya agama apa Sadame? Islam. Siapa yang mau disampaikan Bang? Kita nunggu Oten Bang. Tuh komentar selamat malam agama apa? Kristen. Oke silakan. Ada Bang Juma. Iya, gimana saudara? Oke, salam semuanya. Iya, Salman. Temanya malam ini Yudas atau Yesus yang disalibkan. Oke, saya mau. Iya. Saya akan diskusi itu. Iya. Tapi sebelumnya saya menyimak tentang Anda bilang tadi Tuhan Kristen ada 3 tuh. Saya akan berdiskusi tentang itu dulu. Iya. Saya akan menjelaskan tentang Tuhan Kristen. Tapi ketika saya menjelaskan, tolong jangan potong pembicaraan saya. Paling berapa menit, nggak sampai 2 menit. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ya. Yes. Ya, terima kasih. Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah. Misalnya ada seorang raja yang menulis surat perintah dan diberikan kepada ajudannya tuh. Sang ajudan membaca surat perintah itu dan melihat ada perkataan sang raja yang ditulis di surat itu. Itu berarti barang siapa yang menentang perkataan sang raja berarti menentang sang raja. Dan barang siapa yang mematuhi perkataan sang raja berarti mematuhi sang raja. Karena perkataan sang raja berarti sang raja. Begitu juga firman Allah berarti Allah. Sekarang saya akan memberikan contoh yang lain. Segala sesuatu telah diciptakan. Hanya Allah yang tidak diciptakan. Sekarang apakah firman Allah dan roh Allah itu diciptakan? Firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau firman Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki firman, lalu Allah menciptakan firman. Dan roh Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau roh Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki roh, lalu Allah menciptakan roh. Jadi firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Premis pertama, hanya Allah yang tidak diciptakan.
Tetapi premis kedua, firman Allah dan roh Allah juga tidak diciptakan. Itu berarti firman Allah dan roh Allah yang ada di dalam Allah bersama-sama dengan Allah. Itu pengertian Tritunggal, Saudara Juma. Silakan. Oke, tolong bantu saya memahami konsep yang Anda katakan barusan sebelum kita lanjut. Saya mau menganalogikan ya, terkait dengan firman, suara, dan seterusnya. Karena kalau kita berbicara mengenai tiga agama ini, Tuhan itu punya suara, Tuhan itu punya firman, Tuhan itu punya kehendak, Tuhan itu kemudian punya suruhan. Saya analogikan motor, knalpot, asap, motor, knalpot, suara knalpot, asap, kemudian karbon dioksida yang dihasilkan asap. Tolong Anda ingin memposisikan Yesus di mana di sini? Motor, knalpot, suara, asap, karbon dioksida. Saya menganalogikan bahwa sumbernya adalah motor. Ini adalah sang sumber. Yesus di mana di situ? Apakah dia sebagai knalpot? Apakah dia sebagai suara? Atau dia adalah asap? Atau justru dia adalah karbon dioksida? Yesus di mana di situ, Bung? Menurut saya itu perumpamaannya tidak tepat tuh, Bang Juma. Alasannya? Oke, alasannya saya akan berikan satu contoh perumpamaan lagi biar tepat nih, alasan yang tepat. Iya. Misalnya ada seorang pemimpin menelpon anak buahnya untuk menyuruh dia melakukan sesuatu. Sang anak buah mengangkat handphonenya dan mendengar ada suara pemimpin menyuruhnya melakukan sesuatu. Sang anak buah akan berkata siap. Padahal yang didengar oleh anak buahnya adalah suara pemimpin. Tetapi jika suara itu diberikan ke buahnya yang lain, semua anak buahnya akan berkata siap. Barang siapa yang menentang suara pemimpin berarti menentang sang pemimpin. Barang siapa yang mematuhi sang pemimpin, suara sang pemimpin berarti mematuhi sang pemimpin. Karena suara pemimpin berarti sang pemimpin. Itu analoginya begitu, Abang. Oke. Kalau itu yang Anda jadikan dasar pijakan, berarti suara knalpot itu adalah knalpot. Enggak ke situ. Ke Kenapa analogi bisa? saya yang lebih tepat. Ya, Iya. bisa bikin segala motor yang ada karbon dioksida, segala knalpot, segala rem, segala kopling. Ya, cukup yang tadi aja. Bahas yang penjelasan saya tadi aja. Saya kasih sedikit materi untuk Anda jadikan bahan pemikiran ya. Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perkataanku. Dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Knalpot mengeluarkan suara. Suara yang keluar dari knalpot bukan dari knalpot, tetapi dari mesin. Sekarang Yesusnya di mana ini posisinya? Ternyata firman yang keluar dari Yesus pun bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari esensi yang telah mengutus dirinya. Ini kemana perginya Yesus? Makanya saya kasih analogi tadi, motor, knalpot, suara, asap, karbon dioksida. Supaya Anda tahu bahwa sebenarnya yang Anda anggap motor itu adalah karbon. Sampai di sini Anda belum paham atau sudah paham? Saya gimana bisa paham kalau analoginya seperti itu? Lah memang harus. Sekarang Tuhan mengatakan analogi yang tepat, analogi saya. Sabar Bung, sabar. Anda membawa Anda membawa Yohanes 1 nomor 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu kan analogi. Itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Itu adalah ungkapan penulis Yohanes. Oke, kita tidak apa-apa. Kita ikuti alur maunya himne ini, filsafat ini.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Sekarang, pada mulanya adalah suara. Suara itu bersama-sama dengan knalpot. Dan suara itu adalah knalpot. Nah, di mana asap di situ? Di mana pula karbon di sana? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena firman Tuhan datang kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman Tuhannya kepada Maria. Wahai Maria, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Setelah firman diantarkan oleh Gabriel, sang penerima firman pun melaksanakan tugas daripada apa yang dikehendaki oleh mesin. Apa yang terjadi? Keluarlah asap, muncullah karbon. Saya tanya pada saudara, ketika kemudian Gabriel mendengarkan perintah dari Tuhan untuk dia sampaikan pada bulan ke-6 ke Maria, apakah Gabriel membawa Yesus? Atau Gabriel membawa firman? Firman. Firman. Yesusnya di mana? Karbonnya belum Firman itu ada. menjadi manusia di rahim Maria. Karbon belum ada. Oke ya. Nanti ibunya ngeden. Baru karbonnya keluar. Sampai sini saudara paham? Sangat tidak paham. Betul, memang harus tidak paham. Analoginya, memang harus ya tidak paham. Analoginya, you harus pakai analogi saya. Tentang tentang firman, tentang perkataan. You bukan pakai knalpot motor sama. Coba saya turunkan sedikit materinya. Yohanes 8:42. Saya ingin tahu kepada saudara, pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini, pada dirinya ada berapa kehendak? Ya, you jawab aja terus jelasin. Saya minta Anda jujur. Pencipta langit dan bumi ini apakah butuh kompromi ketika hendak menciptakan misalnya Pak Bombom? Yang satu Tuhannya mengatakan, saya berkehendak menciptakan Bombom agak langsing, pinggulnya besar, pipinya tembem sebelah. Yang satu mengatakan, oh jangan, saya maunya Bombom itu gemuknya bagian punggung belakang, bagian depannya tipis kayak papan. Kira-kira kalau ada dua kehendak, yang mana yang kemudian menjadi kehendak yang memiliki otoritas tertinggi? Dengan demikian solusinya harus satu kehendak, betul? Ya, Anda aja, saya nggak ngerti arah tujuan pertanyaannya kemana. Tuhan ini wajib. Jawab aja terus silakan. Saya tanya dulu. Tuhan ini mutlak wajib satu kehendak atau lebih dari satu kehendak yang disebut pencipta Tuhan yang maha kuasa itu? Satu kehendak pada dirinya atau lebih dari satu kehendak? Satu, bagus. Ingat, Tuhan memiliki satu kehendak. Pengakuan Tuhan kedua, Tuhan junior, Yesus, mengatakan begini dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tepuk tangan dulu yang lain. Kalau Yesus dan sang pemilik satu kehendak itu adalah satu hakikat, maka Yesus akan berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Faktanya, aku datang ke dunia ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus tidak satu hakikat dengan pencipta. Dia adalah karbon dioksida. Tepuk tangan teman-teman. Paham sampai di sini atau masih belum? Mau saya turunkan levelnya lagi supaya Anda paham? Yesus berkata seperti itu sebagai manusia. Oke. Sekarang saya akan sekarang bicara saya. Oke, abang dulu bicara. Ntar bicara saya, tolong jangan dipotong pembicara saya. Tunggu. Saya ingin menyambar perkataan saudara. Yesus mengatakan itu karena sebagai manusia. Sekarang, percayakah saudara bahwa pencipta langit dan bumi itu
bukan manusia. Ya, abang jawab aja. Saya nggak tahu arah pertanyaannya kemana. Abang jawab, abang jelasin. Bukan gini yang saya bicara. Tolong kasih saya waktu. Oke, sekarang silakan Anda silakan berbicara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Iya. Tentang pertanyaan kalau Yesus berkata seperti itu, Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa berdoa kepada Allah? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dicobai oleh iblis? Kalau Yesus Tuhan, kenapa butuh makan dan minum? Sebenarnya inti dari semua pertanyaan itu adalah kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus mati? Intinya itu. Saya jangan jelaskan itu aja tuh langsung. Saya tanggapi boleh? Sekarang saya akan mengambil. Oke, lanjut. Oke. Saya tanggapi ya. Iya. Gini. Coba Anda sekali-kali berselancar ke kitabnya saudara-saudara kita Yahudi yang juga Anda pegang. Ulangan 32 nomor 39. Jelas dengan akurat di sana, yang memiliki hakikat otoritas tertinggi itu menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Bolehkah Tuhan yang punya otoritas menghidupkan dan mematikan ini mematikan dirinya sendiri? Bolehkah Tuhan mematikan dirinya sendiri? Saya? Iya. Abang jawab aja. Terus sekalian dijelaskan. Kalau abang bilang tidak boleh itu, bilang abang jelasin kenapa. Anda tadi mengatakan, gitu. Anda tadi dengan gagahnya mengatakan, dan saya tahu endingnya, pasti pertanyaannya, Yesus itu manusia bukan Tuhan karena dia mati. Kan itu poinnya. Maka muncul, saya sambar itu. Inti pertanyaannya pasti itu. Nah, oke, oleh karena pasti itu dari semua pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Kalau Yesus Tuhan, kenapa? Oleh karena itulah dia mustahil Tuhan, karena dia makhluk. Oke, abang terus lanjutkan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya akan mencontoh kitab suci. Saya nggak sebut nama salah satu kitab suci. Kitab suci adalah firman Allah. Berarti menentang kitab suci, menentang Allah. Mematuhi kitab suci berarti mematuhi Allah. Karena firman Allah berarti Allah. Tapi kitab suci bisa dibakar dan hilang menjadi debu. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Kitab suci itu diciptakan karena dicetak di pabrik atau di percetakan yang terdiri dari kertas dan tinta. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu Sang Pencipta. Kitab suci adalah firman Allah yang menjadi kitab. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kitab suci bisa dibakar, Yesus bisa dibunuh. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Tapi kitab suci itu tidak hidup. Karena kitab suci tidak bisa berjalan dan tidak bisa makan dan minum. Tapi Yesus manusia hidup. Karena kitab suci tidak hidup, tidak bisa berjalan dan tidak makan, dan tidak bisa makan, berarti itu tidak ada roh di dalam kitab suci. Tapi karena Yesus manusia hidup, itu berarti ada roh di dalam Yesus. Dan roh yang ada di dalam Yesus adalah roh Allah. Jadi itu pertanyaan, kenapa kalau Yesus Tuhan bisa mati? Boleh? Boleh saya masuk? Silakan. Oke. Ini hadiah buat saudara ya. Sebagai orang Kristen memang harus banyak belajar tentang yang disebut kitab suci. Sebuah kitab, Bung, disebut suci karena berasal dari manusia yang suci. Jadi unsur kesucian itu berasal dari yang maha suci. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari Sang Maha Suci, turun ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam
menuliskan dalam sebuah buku, kitab ini sudah pasti kitab suci. Kenapa? Nabi Musa adalah wakil Tuhan yang sudah pasti manusia pilihan Tuhan. Tidak mungkin pada dirinya ada cacat, tidak mungkin pada dirinya ada dusta, tidak mungkin pada dirinya ada sifat-sifat tercela. Maka buku kitab yang dipegang boleh disebut kitab suci. Nah, sekarang kalau ada buku dianggap suci, tapi sumbernya kita tidak tahu siapa dia, bapaknya siapa, kakeknya siapa, siapa yang berfirman kepada dia, berarti itu adalah buku yang dianggap suci, bukan buku atau kitab suci, tapi kitab yang dianggap suci, karena berasal dari pembohong, pendusta, munafik, dan seterusnya. Maka bukunya tidak boleh dianggap sebagai kitab suci, melainkan hanya kitab yang dianggap suci. Kemudian yang kedua, ketika kemudian saudara mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, kitab suci adalah kehendak Tuhan yang maha suci menjadi kitab. Sekarang permasalahannya adalah yang disifati Al-Quranul Karim jelas isinya adalah kalam. Kalam itu adalah kehendak Allah yang melekat pada Allah itu sendiri. Sekarang kalau Al-Quran ini dicelupkan ke dalam wadah yang punya air, apakah yang dicelupkan ini adalah Tuhan? Bukan. Begitu juga Yesus. Ketika Yesus ini kemudian dicelupkan, apakah Tuhan ini yang dicelupkan? Tidak. Sekarang apa pembedanya antara Al-Quran dan Yesus? Al-Quran adalah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian yang pantas disetarakan Yesus bukan Al-Quran, karena Yesus penerima firman dari Tuhan, Nabi Muhammad penerima firman dari Tuhan. Maka siapa yang menyembah Yesus sama dengan dia menyembah Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran yang setara dengan Yesus. Al-Quran setara dengan Taurat. Pahami itu dulu. Jadi Yesus disembah berarti sama dengan menyembah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama penerima firman. Yang terlontar dari mulutnya adalah Al-Quran, yang terlontar dari mulutnya Yesus sudah raib, gak ada lagi. Paham ya? Paham. Jadi jangan sekali-sekali menyembah Yesus. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Nabi Musa, menyembah Daud, menyembah Salomo, menyembah Nabi Muhammad. Siapa yang menyembah ciptaan Tuhan, siapa yang menyembah utusan Tuhan, maka dia jatuh kepada kekafiran. Ingat, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan yang berkehendak mengutus dia, berarti dia adalah nabi, dia adalah rasul. Ucapannya Yohanes 12:49, sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel, apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dengan demikian Yesus adalah nabi setara dengan Rasulullah. Barang siapa yang menyembah Yesus sama dengan menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Benarkah orang yang menyembah Nabi Muhammad itu bisa dibenarkan? Tentu tidak. Demikian juga Kristen yang menyembah anak orang. Demikian. Oke. Tentang Yesus adalah Rasul. Oke, saya katakan ya. Yesus adalah hamba Allah dan Yesus adalah Rasul Allah. Utusan Allah, yang artinya Rasul kan utusan. Yesus karena berasal dari firman Allah. Maksud saya, karena Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Yesus disebut anak Allah yang menurut iman Kristen ya Bang Juma ya. Saya bicara menurut iman Kristen. Anak Allah yang dimaksud bukan Allah menikah lalu punya anak. Kita semua tahu itu. Tapi anak Allah yang dimaksud adalah sebutan seperti hamba Allah. Jadi ada sebutan hamba Allah, ada sebutan anak Allah.
Setiap orang percaya sebelum Yesus turun ke dunia, mereka disebut hamba Allah. Tetapi Yesus disebut anak Allah. Dan setiap orang yang menerima Yesus dan percaya kepadanya juga disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya orang Kristen suka bilang anak Tuhan tuh. Tetapi walaupun anak Allah, Yesus juga adalah hamba Allah dan utusan Allah. Misalnya ada seorang bapak yang mempunyai sebuah perusahaan. Lalu anak bapak itu ikut bekerja di perusahaan sang bapak. Itu berarti walaupun dia juga seorang hamba. Dan jika ada seorang bapak yang mengutus anaknya ke suatu daerah, itu berarti walaupun dia seorang anak, dia juga seorang utusan. Jadi kalau ada satu ayat yang menyatakan kalau Yesus adalah utusan Allah, itu tidak membatalkan satu Injil yang menyatakan kalau Yesus adalah anak Allah. Begitu, Bang. Iya. Berdasarkan Amsal 3 nomor 11-12, orang yang intim dengan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, wakil-wakil Tuhan, itu adalah hamba yang tunduk berserah diri kepada Tuhan. Kami sebut sebagai orang-orang yang saleh. Kalau di tradisi saudara menyebutnya sebagai anak, yang dimaksud di sini adalah hamba. Hamba yang suci, abdi, yang mengabdikan diri kepada Tuhannya dengan tidak menggantikan perintah Tuhannya dengan perintah-perintah lain. Islam menyebutnya saleh atau orang muslim. Nah sekarang Yesus ini, apakah dia memiliki Tuhan? Ketika dia memiliki Tuhan, otomatis dia penyampai firman setelah dia menerima firman. Kalau dia memiliki Tuhan, punya sembahan, punya abdi, kemudian punya tempat bertumpu dan mengharapkan sesuatu yang dia inginkan, maka jelas kedudukan Yesus di sini bukan firman, tetapi manusia pilihan yang ditugaskan untuk menerima firman dan menyampaikan firman. Berarti tugasnya sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat pembuktian dari kalimat yang saya sampaikan. Catat Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Tuhan yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku manusia yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dengan demikian Yesus bukan firman. Yesus adalah nabi yang menerima firman untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu domba-domba sesat dari Bani Israel. Tinggalkan pengajaran yang mengatakan Yesus adalah firman. Nonsense, bullshit. Yesus adalah manusia yang menerima firman untuk disampaikan kepada kaumnya. Demikian. Oke, saya jawab Bang Juma. Oke. Silakan Bang Pendi. Oke, jadi dasar yang menjadi Yesus adalah firman, itu sudah jelas di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam Allah, bersama Allah. Firman itu menciptakan langit dan bumi, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi sudah jelas
Tidak ada manusia di dalam Allah tidak ada nabi menciptakan langit dan bumi, Bang. Tidak ada. Dan di Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, aku datang dari Allah, aku keluar dari Allah. Artinya memang benar-benar dari Allah dia, Bang. Bukan diciptakan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, firman itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah memang berfirman, jadilah bumi. Tetapi ketika Allah berfirman, ada sesuatu, yaitu firman itu keluar dari dalam diri Allah mengerjakan. Jadi jelas di situ bumi itu dikerjakan, Bang, bukan cuma omong doang. Jadi bumi. Kira-kira kalau Allah katakan jadi bumi, bentuknya kayak mana lah, itu nggak jelas kan? Tapi bumi itu dikerjakan, Bang, bukan diomongkan aja. Yaitu itu tadi firman itu yang mengerjakan bumi itu seperti kehendak Allah. Yesus dikatakan firman karena di dalam Yesus ada hikmat. Di dalam Amsal dikatakan firman itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, bukan hanya perkataan, Bang. Oke. Kita lihat lagi sebentar, Bang. Kita lihat dalam Markus 5 ayat 30 ya. Ketika Yesus berjalan kaki di antara orang ramai, ada seorang wanita sakit pendarahan memegang jubah Yesus. Ketika wanita pendarahan itu memegang jubah Yesus, seketika itu juga perempuan itu langsung sembuh. Yesus berkata apa coba? Ada tenaga Allah, ada tenaga yang keluar dari aku. Siapa kira-kira yang memegang bajuku? Jadi di situ jelas, Bang, bahwasanya ada dua pribadi di dalam Yesus itu, tenaga Allah dan manusianya Yesus. Jadi kalau selama Abang memandang Yesus itu hanya manusianya saja, tidak memisahkan antara firman dan manusianya, itu nggak akan ketemu, perdebatan nggak akan habis-habisnya. Tapi jelas di sini ada tenaga yang keluar dari dalam aku. Siapa yang memegang jubahku? Jadi ketika jubah Yesus dipegang perempuan yang sakit ini langsung sembuh, dan Yesus tidak tahu siapa yang memegang. Artinya di sini, Bang, ada dua pribadi yang jelas-jelas jauh berbeda. Bahkan manusianya Yesus pun kadang tidak mengerti dengan cara kerja Allah yang di dalam dia. Jadi makanya di dalam perkataan Yesus itu, terkadang dia bicara secara manusia, terkadang dia bicara secara bahasa roh, yaitu dari firman itu, Bang. Gitu, Bang. Oke. Gini, saya sangat maklum ya kalau teman-teman Kristen ini selalu mencari jalan kemudian untuk mendudukkan anak Maria ini sebagai Tuhan, tapi itu adalah upaya sia-sia, Bung. Ketika saudara berbicara mengenai Tuhan ketika hendak mencipta, jangan pakai Al-Quran, pakai kitab yang ada di tangan saudara. Yesaya 55 nomor 1. Di situ ada kata pi atau p. Apa itu? Diartikan dengan makna mulut. Esensi yang melekat pada pencipta sebagai sumber keluarnya kehendak yang ada pada dirinya. Itu juga diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 4 nomor 4. Sama persis. Kata Yesus kemudian bahwasanya manusia bukan tercipta, bukan berasal, bukan hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di situ dengan jelas dikatakan dalam bahasa Yunani, dia atau stoma. Stoma ini artinya mulut dalam bahasa Yunani dan pi dalam bahasa Ibrani. Artinya Tuhan itu memiliki sifat. Sifat inilah yang melekat pada diri Tuhan untuk kemudian ketika dia hendak menciptakan, maka dia cukup mengeluarkan kehendak itu melalui sifat yang melekat pada dirinya. Makanya dikatakan dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Tuhan berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Apakah hakikat, apakah sifat yang melekat pada diri Tuhan yang maha memerintah, yang maha berkata, yang maha menginstruksikan ini keluar dari dirinya kemudian lalu menjadi manusia Yesus? Itu tidak mungkin. Adalah hal yang mustahil Tuhan keluar dari Tuhan. Tuhan berfirman, keluarlah Tuhan dari mulutku. Itu tidak mungkin. Adalah hal yang tidak rasional. Keran air ketika
ketika diputar, maka yang keluar dari keran air adalah keran air. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Adalah hal yang tidak mungkin ketika manusia membuka mulut lalu mengeluarkan suara, maka yang keluar dari suaranya itu adalah dirinya sendiri. Tidak akan mungkin terjadi. Ketika ada orang kentut, yang keluar dari pantatnya adalah dirinya sendiri. Itu adalah hal yang bullshit. Hanya bisa diimani oleh orang yang tidak memiliki keilmuan terhadap Tuhan dan terhadap kepribadian dirinya sebagai makhluk ciptaan. Kemudian sedikit lagi, adalah hal yang sangat remeh-temeh bagi kami umat Islam, begitu juga orang Yahudi, ketika ada manusia yang memiliki kedikdayaan, memiliki sesuatu kelebihan di atas manusia biasa. Karena itu dimiliki oleh semua nabi-nabi yang diutus kepada setiap umat. Seorang Nabi Musa mau pakai alat apa kira-kira? Alat secanggih apa? Alat sehebat apa? Seorang Nabi Musa kecil, imut, seorang diri membelah lautan. Laut yang dibelah, bukan duren yang dibelah, lautan yang dibelah oleh Nabi Musa. Kenapa tidak dituhankan? Nabi Musa kemudian mampu membuat makanan langsung turun jatuh dari langit. Kenapa nggak dituhankan? Yesus ketika dia melakukan hal mukjizat dituhankan. Kenapa? Karena dibalut, dibaluri, dipolesi dengan konsep pagan yang muncul dari agama Romawi dan Yunani. Terakhir dari saya, Bung, saya hanya serahkan Anda berpikir. Saya kasih 2 data kepada saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca, renungkan. Apa yang diterangkan di kitab saudara? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Dia adalah orang pilihan. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan manusia Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi orang Israel yang beriman kepada Yesus harus tahu bahwa Yesus ini adalah hamba Tuhan, yang mana melalui dia Tuhan kemudian melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan melalui perantaraan utusannya Yesus. Jadi bukan Yesus yang melakukan, bukan Musa yang membelah laut, tetapi Tuhan yang membelah laut, Tuhan yang membangkitkan orang mati melalui utusan-utusannya. Satu lagi, Kisah Para Rasul 4. Apa yang dikatakan di situ? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh Tuhan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi Yesus ini melakukan tanda-tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya. Ini sangat jelas. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah di Anda. Anda terlalu takjub, Anda terlalu parno, Anda terlalu, Anda terlalu kolot ketika melihat ada orang yang bisa melakukan mujizat seketika Anda kemudian menganggap dia Tuhan. Itu artinya Anda tidak mengerti apa sih Tuhan itu. Demikian. Ya, Bang Pendi. Sepertinya Bang Juma ini benar-benar gagal paham tentang ketuhanan Yesus. Yesus itu dikatakan Tuhan itu bukan karena mukjizat, Bang. Boleh dibaca juga di Yohanes 7 ayat 5. Yesus sendiri ini berkata, "Ya Bapa, muliakanlah aku seperti waktu Bapa memuliakan aku sebelum dunia ada, sebelum manusia ada." Bayangkan, sebelum manusia ada udah di surga, sudah dimuliakan. Itu di dasar ketuhanan Yesus, Bang. Kemudian yang tadi juga
bahwa firman itu di dalam Allah, firman itu menciptakan segala sesuatu. Dan kemudian di Yohanes 8 ayat 42 juga menjadi dasar ketuhanan Yesus. Yesus mengatakan, aku berasal dari dalam Allah dan keluar dari Allah. Bukan mukjizat, bukan. Ya, Tuhan bukan karena dia nggak punya bapak, bukan karena dia bangkit dari orang mati, bukan. Jadi jangan gagal paham, ketuhanan Yesus itu karena dia adalah firman Allah. Ketika Allah berfirman jadilah bumi, lalu firman itu keluar mengerjakan bumi. Yesus yang mengerjakan bumi. Kemudian dikatakan Yesus sudah dimuliakan sebelum dunia ada. Bagaimana mungkin ada nabi sebelum manusia ada? Kan nggak mungkin. Begitu. Dan yang kedua, poin yang kedua, abang katakan tadi tidak masuk akal. Kita ini bang, jangan terlalu tentang akal bang. Kita ini bicara tentang roh. Namanya akal dan logika itu bang, kalau kita melihat, masuk akal. Ini kita bicara roh. Kita tidak bisa melihat roh. Kita bicara surga, kita nggak bisa melihat surga. Jadi terkadang akal itu harus disingkirkan. Yesus sendiri berasal dari surga, dia katakan berulang kali. Maka percayalah kepada Yesus, gitu loh bang. Jangan lagi pakai akal-akal. Kalau kita bicara tentang akal bang ya, mungkin kalau abang aja diceritakan, kalau seandainya di kitab abang nggak ada Musa membelah laut, abang pasti nggak masuk akal. Belah laut nggak masuk akal. Tapi karena ada di kitab abang, jadi abang masuk akal, kan gitu. Jadi banyak perkara yang tidak masuk akal bang kalau kita bicara tentang Yesus, tentang roh, tentang surga, gitu. Dan kemudian juga di poin yang ketiga ya, lanjut. Lanjut dulu bang, ada kepentingan bentar ya. Oke. Saya tanggapi ya. Lanjut. Oke, baik. Jadi ada hal yang menarik di sini ya. Ketika kemudian saudara membawa bahwa ketuhanan Yesus itu ada pada saat kemudian Anda membaca Yohanes berapa tadi? Yohanes 17 nomor 5. Ini miris sebenarnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ini Anda kurang belajar. Minim sekali pengetahuan Bible Anda. Ambil pulpen, catat. Dengarkan saya. Baca dan catat Yohanes 1 nomor 14. Saya bacakan kepada saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya dari Bapa. Catat ya. Yesus adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan itu sudah pasti kedudukannya makhluk. Gugur. Kemudian ketuhanan Yesus itu bisa dilihat karena Yesus keluar dari mulut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, ini lebih konyol lagi nih. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Oh, Yesus katanya keluar. Orkesper, tang. Biar Yesus bekerja. Matahari. Oh, kakinya Yesus ada 1000, tangannya ada 15 juta untuk mengerjakan matahari. Apakah begitu? Waduh, jangan ngarang-ngarang. Itu ajaran seperti itu. Tidak ada Yesus keluar dari mulut Tuhan, tidak ada. Yesus itu keluar dari mulut. Iya, betul. Tapi mulut rahim. Bukan mulut Tuhan. Masa rahimnya Maria dibilang mulut Tuhan? Ya, berhenti mengatakan itu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena keluar dari Tuhan. Apakah Anda lupa
Saya barusan mengajarkan kepada saudara Matius 4 nomor 4. Dikatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya manusia tidak hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut stoma, dari mulut Tuhan. Berarti kita juga ini Tuhan. Kalau begitu, karena kita juga keluar dari Tuhan. Inilah pemikiran-pemikiran yang kemudian membuat saudara semakin hari semakin mundur dalam hal agama. Oke? Kemudian yang terakhir, Anda dengan PD-nya mengatakan menyingkirkan kemudian akal. Ini apa ini, Bang? Apa ini maksudnya ini, Bang? Maksudnya apa ini? Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Salomo, Daud, semuanya memerintahkan orang berhikmat, memiliki akal. Bahkan Yesus dalam kitab saudara dengan tegas mengatakan bahwasanya kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Tidak dikatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap imanmu. Mana ceritanya? Iman itu belakangan. Yang pertama itu harus akal dulu. Amsal 26, coba saya bacakan. Jangan menjawab orang bebal. Apa orang bebal ini? Orang yang tak berakal. Karena menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Amsal 26 nomor 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal? Bebal di sini artinya orang yang bodoh, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Amsal 26 nomor 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Kenapa ada kata bodoh di situ? Karena orang ini tidak menggunakan akal. Anda harus tahu. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, apapun yang kita hadapi, pekerjaan apapun yang kita lakukan, keadaan seperti apapun yang sedang kita arungi, kalau kita hadapi tanpa akal, maka kita sama seperti Pak Bom-Bom. Sama seperti ayam. Mau kemana Anda kira-kira? Ke pasar, jangan menggunakan akal. Anda bisa ke diskotik. Anda ke kantor, jangan menggunakan akal. Anda bisa ke panti pijit. Kemana lagi? Kemana lagi? Ke gereja, tidak menggunakan akal. Ya sampai sih, kalau di gereja pasti sampai kan. Tapi kalau Anda ingin melakukan apapun yang terkait dengan kemaslahatan Anda sebagai manusia, Anda meninggalkan akal, maka saya katakan kepada saudara, bom-bom pun bisa Anda sembah, karena Anda tidak menggunakan akal. Orang yang bertuhan dengan benar sudah pasti menjadikan akal sebagai alat tumpuan untuk menuju kepada Tuhan. Ingat kisah Adam? Kenapa Adam kemudian dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi? Kenapa? Karena Adam mengetahui baik dan jahat. Adam mengetahui manis, pahit, asam, dan seterusnya. Coba Anda lihat sapi. Apa yang dia makan? Ilalang, rumput. Apakah dia makan karena dia mengerti rasa asam, asin, kecut, pahit, dan seterusnya? Tidak. Semata-mata hanya ingin mengenyangkan perutnya. Tentang rasa dia tidak diberikan oleh Tuhan. Tapi Adam makan semua buah, satu jangan kau makan. Itu artinya apa? Dia disuruh berpikir. Makanya dia jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Setelah dia makan, barulah sempurna kejadiannya sebagai makhluk yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Datang Anda mengatakan di Kristen akal disingkirkan. Pantasan Pak Bom-Bom semakin gemuk. Ternyata Pak Bom-Bom tidak berakal. Coba ditanggapi dengan baik, silakan. Masalah pemahaman dengan logika juga cuma gagal paham yang saya maksud. Anda yang tidak berakal kok saya yang gagal paham. Yang mana yang sebenarnya yang tidak berakal tadi? Anda katakan singkirkan akal. Yesus menjelaskan hal-hal roh.
hal-hal surga, bagaimana Anda mau percaya kalau Anda bicara logika? Laut terbelah aja begitu banyaknya orang-orang Israel, nggak logika katanya, nggak masuk akal. Siapa bilang membelah lautan itu tidak logika? Siapa yang bilang? Sekarang laut itu terbelah, Bang. Siapa bilang belah lautan itu tidak logika? Siapa bilang, Bung, bahwa membelah lautan itu tidak masuk akal? Siapa bilang? Coba jelaskan secara matematik kayak mana membelah lautan, coba. Anda bukan karena dicatat dalam Alkitab, itu Anda akan katakan itu enggak logis, enggak logika. Orang yang beriman kepada yang Maha Kuasa. Hal-hal surga itu, Bang. Orang yang beriman kepada yang Maha Kuasa, imannya, hatinya, jiwanya, pikirannya, rasanya selalu membuat Tuhan pencipta langit dan bumi itu senantiasa tidak pernah berhenti dari kemahakuasaannya, sehingga dia tidak bisa menjadi Tuhan. Anda mengambil piring ambil isi air, lalu Anda tiup, saya yakinkan air itu akan terbelah. Ini Anda mampu membuat air terbelah menjadi dua. Bagaimana Dia yang maha dahsyat? Jadi logikanya pakai. Itu kan saya bilang karena diceritakan dalam kitab Anda. Tetapi orang-orang Israel kan tidak mengerti kalau bahwasanya Allah itu bisa membelah laut. Makanya dikatakan mereka bilang nggak masuk akal. Begitu yang saya maksud. Jadi abang itu tuh. Jadi maksudnya orang-orang yang ikut Nabi Musa ini, tidak beriman bahwa yang membelah laut itu adalah Tuhan mereka. Buktinya mereka kan tidak percaya laut akan terbelah. Buktinya mereka lari dari meloloskan diri. Oke, saya kasih contoh lain saja. Kalau Anda tidak melihat sebuah remote TV, mungkin sampai sekarang Anda mengatakan tidak mungkin dia bisa mematikan dan menghidupkan dengan jarak jauh tanpa menyentuh. Maksudnya ini remote kan zaman sekarang. Bisa dia mematikan TV dan bisa menghidupkan TV tanpa harus menyentuh. Seandainya Anda hidup 200 tahun sebelum sekarang, pasti Anda kata nggak logis, nggak masuk akal. Tapi sekarang Anda sudah melihat. Gitu loh. Makanya Anda bilang masuk akal. Jadi logika akal Anda itu sangat terbatas, Bang. Jangan Anda pakai dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Mari kita uji siapa yang tidak main logikanya di sini. Ketika kemudian Anda bisa memberikan instruksi sesuai dengan keinginan Anda terhadap benda mati, yaitu TV, jarak jauh tanpa menyentuh, Anda bisa men-setting, Anda bisa mengatur kemudian benda mati itu. Apakah mungkin Tuhan yang maha mengatur, maha berkuasa butuh datang untuk menyentuh kehidupan makhluknya agar dia bisa teratur dengan baik? Atau yang maha kuasa ini cukup bertahta di atas tempatnya untuk mengurus segala-galanya? Karena remote pun ternyata mampu mengatur jarak jauh televisi. Bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta ini? Apa perlu dia menjadi seenggok bayi yang lahir dari kandang binatang supaya dia bisa mengatur alam semesta ini? Bullshit. Hanya orang yang mati akal yang bisa percaya itu. Lihatlah itu remote, Bung. Begitulah logika manusia bisa berpikir bahwa Tuhan men-setting manusia serupa dengan apa yang dia gambarkan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Manusia dengan keterbatasannya mampu menciptakan komputer. Apa yang Anda minta di komputer yang tidak Anda diberikan? Siapa yang membuat komputer itu? Dari komponen satu, dari alat yang satu, dari sistem yang satu, dari kabel, dari kelistrikan dan seterusnya, menjadi satu padu. Dia bisa berbicara, dia bisa bersuara, dia bisa kemudian menulis, dia bisa apapun. Siapa yang membuat? Manusia. Artinya yang men-setting manusia ini jauh lebih sempurna dari manusia. Apakah mungkin kesempurnaan yang jauh dari manusia ini
turun masuk ke dalam kandang binatang menjadi bayi, disunat, yetek, kemudian dibunuh oleh manusia. Di mana akal sehat Anda? Di mana kodrat Anda sebagai manusia ketika Anda mempertuhankan manusia kecil imut sekali? Itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Silakan. Tentang memandang Yesus dipisahkan antara kekuatan Allah dengan manusianya, tapi sampai saat ini pun si Juma ini masih memandang juga Yesus itu manusia yang imut, masih begitu. Padahal sudah saya ajari cara memandang Yesus. Itu Caranya? ada ayatnya tuh, ada ayatnya, Caranya? ada kekuatan Allah di dalam Yesus itu yang sudah. Sekarang begini, jangan panjang. Sekarang begini, andai saudara Pendi diberi kuasa oleh Tuhan untuk membuat jarak jauh perutnya bom meledak, Anda bisa tidak? Tidak. Loh, Anda berarti tidak percaya kepada Tuhan. Anda sakit berarti. Tuhan yang maha berkuasa memberikan kuasa kepada Anda untuk memecahkan perutnya bom dari jarak jauh. Anda bisa tidak? Saya bukan tentang Tuhan tidak bisa, tapi sayanya tidak bisa. Tuhan yang memberikan kuasa kepada Anda. Bisa enggak itu terjadi Anda lakukan? Tentu bisa. Ah, begitulah Yesus. Semoga Anda sehat. Aku tidak dapat berbuat. Dengar. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Buktinya kau bisa menyembuhkan orang buta. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Buktinya kau bisa merubah air menjadi anggur. Itu Bapakku yang melakukan melalui aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anda pun bisa membuat bom-bom menjadi ayam jantan tanpa bulu kalau Anda diberi kuasa untuk melakukan itu oleh Tuhan. Paham sampai sini? Paham? Tentu saya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Tadi saya katakan bukan tentang mukjizat. Yesus itu Tuhan bukan tentang mukjizat. Lalu saya katakan karena dia sudah dimuliakan sebelum manusia ada juga dia sudah mulia di surga. Yang kedua dia yang menciptakan langit dan bumi. Dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Firman itu yang menjelaskan. Dan ini adalah perkataan Yesus. Kalau nggak masuk akal juga, ya saya harus memilih dong, memilih percaya perkataan Yesus karena dia memang dari surga daripada harus mengikuti akal logika saya. Begitu maksudnya tentang akal logika tadi supaya Anda tidak gagal, Bang. Kalau Yesus yang sudah dari surga berkata begitu, percayalah. Nggak usah pakai logika lagi. Kalau itu yang Anda jadikan kemuliaan yang diberikan dari surga, sebenarnya itu bukan surga, itu langit. Al-Quran mengatakan begini, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahsa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Mereka semua manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi tentang itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya di praeksistensi manusia sebagai makhluk biologis di atas muka bumi